Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Taufik Endre dari kelas PTIKE, Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Angkatan 2020. Pada video ini, saya akan menjelaskan sebuah materi, yaitu teori belajar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah belajar dan pembelajaran. Baiklah, saya langsung masuk ke pembahasannya, yaitu teori belajar. Teori belajar ini terbagi empat, yaitu teori behaviorisme, teori kognitivisme, teori konstruktivisme, dan teori humanisme. Namun pada video ini saya hanya akan membahas mengenai teori behaviorisme. Adapun pengertian dari teori behaviorisme yaitu teori yang berkonsentrasi tentang tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Teori belajar behaviorisme ini menjelaskan bahwa pikiran merupakan sebuah kotak hitam yang tidak dapat diamati. Oleh karena itu, teori ini mengabaikan proses berpikir yang terjadi dalam pikiran. Teori belajar behaviorisme ini pun terbagi lagi ke dalam beberapa teori. Yang pertama yaitu teori pengkondisian oleh Pavlov. Kedua itu teori koneksionisme oleh Thorndike. Yang ketiga itu teori pengkondisian operan oleh Skinner. Keempat, teori pembiasaan asosiasi dekat oleh Guthrie. Dan yang kelima itu teori kognitif sosial oleh Bandura. Teori pengkondisian oleh Pavlov. Ivan Pavlov terkenal dengan teori classical conditioning atau yang dapat diartikan sebagai pengkondisian klasik. Teori ini bertitik tolak dari asumsinya bahwa dengan menggunakan rangsangan-rangsangan tertentu, perilaku manusia dapat berubah sesuai dengan apa yang diinginkan. Pada teori pengkondisian ini, Ivan Pavlov mengungkapkan bahwa terdapat 4 fase. Yang pertama yaitu fase akuisisi, yang kedua yaitu fase eliminasi, yang ketiga yaitu fase generalisasi, dan yang keempat yaitu fase diskriminasi. Teori yang selanjutnya yaitu teori koneksionisme oleh Thorndike. Pada teori ini, Thorndike berpendapat bahwa belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa-peristiwa yang disebut stimulus yang disingkat dengan S dengan respon yang disingkat dengan R. Pada teori ini, Thorndike mengemukakan 3 hukum-hukum dalam belajar. Yang pertama yaitu hukum kesiapan atau law of readiness, yang kedua itu hukum latihan atau law of exercise, dan yang ketiga yaitu hukum akibat atau law of effect. Adapun pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan teori belajar dari Thorndike ini yaitu agar siswa menguasai materi tertentu, maka diawali dengan kesiapan siswa untuk belajar, baik secara fisik maupun mental. Selanjutnya, guru mulai menyampaikan materi pembelajaran. Agar pemahaman siswa menjadi lebih baik, perlu diberikan latihan-latihan soal. Agar siswa semangat untuk berlatih, untuk setiap jawaban yang benar, guru memberikan reward atau hadiah, baik berupa ungkapan verbal ataupun dalam bentuk simbol, misalnya nilai. Teori yang berikutnya yaitu teori pengkondisian operan oleh Skinner. Frederick Skinner dikenal sebagai tokoh behavioris dengan pendekatan model instruksi langsung. Skinner meyakini bahwa perilaku dikontrol melalui proses operan conditioning. Manajemen kelas menurut Skinner berupa usaha untuk memodifikasi perilaku, antara lain dengan proses penguatan, yaitu memberi penghargaan pada perilaku yang diinginkan dan tidak memberi imbalan apapun pada perilaku yang tidak tepat. Skinner menjelaskan bahwa unsur terpenting dalam belajar yaitu penguatan. Adapun penguatan yang dimaksud yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Bentuk dari penguatan positif ini dapat berupa hadiah atau penghargaan. Adapun bentuk dari penguatan negatif yaitu menunda atau tidak memberi penghargaan, memberikan tugas tambahan, atau menunjukkan perilaku tidak senang. Teori berikutnya yaitu teori pembiasaan asosiasi dekat oleh Guthrie. Edwin R. Guthrie adalah penemu teori pembiasaan asosiasi dekat atau dikenal dengan istilah Continuous Conditioning Theory. Teori ini menyatakan bahwa belajar adalah kedekatan hubungan antara stimulus dan respon. Menurut Guthrie, peningkatan hasil belajar secara berangsur-angsur dapat dicapai oleh siswa karena kedekatan asosiasi antara stimulus dan respon. Teori yang terakhir yaitu teori kognitif sosial oleh Bandura. Bandura berpendapat dengan mengamati orang lain, manusia memperoleh pengetahuan, aturan-aturan, keterampilan, strategi, keyakinan, dan sikap. Individu melihat model atau contoh untuk mempelajari perilaku-perilaku yang dimodelkan. Kemudian, ia bertindak dengan apa yang menjadi model dan contoh yang diamatinya. Bandura juga menjelaskan bahwa
Belajar dengan mengamati, baik itu langsung maupun tidak langsung, melalui 4 fase. Yang pertama yaitu menaruh perhatian. Yang kedua, mengingat perilaku model. Yang ketiga, memproduksi perilaku. Dan yang keempat, termotivasi untuk mengulangi perilaku tersebut. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai teori belajar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.